Kita lanjutkan kembali diskusi kita pagi ini pemirsa terkait dengan tarif angkutan umum. Bu Min, apa bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha transportasi sekarang ini? Sebetulnya sekarang terlalu banyak komplain masalah hukum tidak berjalan. Yang komplain siapa, Bu? Ya, pengusaha transportasi ya. Okay. Sekarang termasuk pengusaha-pengusaha lain, termasuk perorangan-perorangan. Ini pengusaha besar, menengah atau kecil nih Bu yang komplain? Ya, biasanya kecil. Kalau yang besar nggak usah komplain. Ya. Kenapa? Karena modalnya cukup gede gitu. Ya. Jadi dalam hal manajemen, saya direktur Bluebird Taksi untuk waktu yang sangat lama. Jadi sejak awal, tapi pada tahun 2001 tiba-tiba muncul perusahaan dalam perusahaan. Maksudnya? Jadi di antara kan ada pengusaha taksi, pemegang sahamnya banyak. Lalu dua di antaranya membuat PT Bluebird, bukan PT Bluebird Taksi. Simbolnya sama, logonya sama, kantor pusatnya juga menggunakan dari yang PT Bluebird Taksi, kemudian karyawan dan pengemudinya juga dari situ, ordernya pun sama. Kita tanya saja di luar, orang bisa membedakan nggak mana PT Bluebird Taksi, mana PT Bluebird? Karena itu perusahaan dalam perusahaan. Tapi apakah bisa dipersoalkan? Dipersoalkan itu secara legal itu kan tidak masalah, Bu. Secara legal bagaimana tidak masalah? Apakah boleh menggunakan semua fasilitas dari PT Bluebird Taksi untuk keperluan PT Bluebird? Nah, sementara pemerintah tahu soal itu. Sekarang sebetulnya kita sendiri tahunya sangat terlambat. Kita tahunya setelah 10 tahun berjalan, di mana saya tidak boleh sebagai direktur, tidak boleh masuk PT gedung saya sendiri. Oke, Bu Min, ini terlepas dari kasus yang Bu Min sampaikan tadi. Kalau dalam hal pengawasan langsung dari pemerintah sekarang ini terhadap semua pengusaha transportasi publik termasuk taksi, bentuknya apa sih, Bu? Komunikasinya dulu apakah ada rutin, pengawasannya, pembinaan, evaluasi? Sebetulnya banyak diserahkan juga pada Organda. Tapi kita melihat kesulitan Organda. Di mana? Misalnya menentukan tarif. Sekarang untuk taksi ya kita lihat. Pakai voting nggak, Bu, kalau penentuan tarif dalam sekarang kita lihat. Kebanyakan PT-PT-nya milik siapa? Yang anggota Organda. Ya. Oke. Sekarang karena jadi suara terbanyak juga. Ya, otomatis ya suara terbanyak yang mempunyai suatu nilai, bukan votingnya, tapi suara terbanyak dan pengusaha taksi lain relatif diam. Sekarang kalau misalnya hampir semuanya PT-nya PT dari PT Bluebird. Satu PT. Apakah pengusaha lain bisa masuk? Kan sulit juga, itu faktanya. Jadi begitu voting masalah harga, masalah apa, yang menentukan ya dia juga. Siapa yang terbesar, siapakah yang terbesar. Jadi dari Organda pun walaupun tahu harus nurut juga. Kan nggak bisa. Ada evaluasi nggak, Bu, dari pemerintah? Katakanlah terhadap misalnya dalam sebuah manajemen taksi, oh ini misalnya ada yang keliru atau harusnya bisa lebih efisien dengan seperti ini. Apakah pemerintah melakukan pendampingan? Tidak ada pendampingan. Nggak ada. Organda? Organda juga tidak. Tidak ada juga. Jadi pengusaha dibiarkan berkembang sendiri? Bukan hanya berkembang sendiri, bersaing dan bertengkar sendiri. Berperang sendiri gitu ya. Pak Yudi, seperti apa ini kondisinya? Lapangan perangnya kayaknya nggak fair nih, Pak. Ya, kalau berkaitan dengan tadi arahnya cenderung pada pengusaha moda, pemilik moda yang paling besar dan monopolistik, ini ada KPPU. Saya kira ini perlu diajukan, dipermasalahkan ini ke KPPU untuk agar dunia bisnisnya lebih fair ya. Dalam konteks ini pemerintah tidak turut campur sana, lebih pada komisi ini. Tapi pemerintah tentunya harus fair dalam beberapa hal yang menyangkut regulator. Ya, regulasi yang dibuatnya itu harus memihak kepada seluruh komponen operator ini ya, baik besar maupun kecil. Misalnya ya, dalam berbagai urusan perizinan, persyaratan perizinan dan sebagainya itu harus fair, ya, harus memperhatikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan sampai mematikan salah satunya. Kalau mematikan ada ya sikap yang tidak adil dan menyebabkan
matinya operator-operator, efeknya nanti monopolistik, dan monopolistik ini pun kena ban nanti oleh KPPU. Jadi yang rugi semuanya juga. Pemerintah gitu. pun diam tidak boleh Pak ya, kalau membiarkan semua terjadi terlalu natural, jadi saling bunuh gitu kan? Iya, saling bunuh ini. Harus ada perlindungan. Harus ada perlindungan, terutama kelompok-kelompok pengusaha kecil menengah ini Baik. pengusaha kecil menengah. Baik, Pak Yudi, Bumin, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi closing statement masing-masing Anda, Bumin, tarif yang normal sekarang untuk transportasi umum khususnya taksi dengan harga BBM turun sekarang ini kira-kira? Ya, jelas harga diturunkan, cuma dipluskan masalah efisiensi yang tidak tercapai, masalah birokrasi, masalah fakta yang berjalan di lapangan. Itu harus ikut diperhitungkan sehingga kalaupun turun, turunnya tidak sampai sesuai dengan harga BBM. Dan kita tetap menunggu hasil dari Organda juga ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan win-win solution bagi pengusaha, bagi publik juga tentunya kan. Pak Yudi, singkat saja Pak. Ya, saya kira seperti yang tadi saya sampaikan bahwa janji Presiden kepada masyarakat bahwa BBM turun, ya tarif juga harus turun, harus segera diimplementasikan. Jangan melakukan ilustrasi-ilustrasi lain, karena kita dengar salah satunya Dirjen Perhubungan Darat mengungkapkan tidak akan menurunkan tarif katanya, tapi lebih subsidi sisi lain. Sementara masyarakat di lapangan sudah berharap turun tarif. Jangan sampai kebijakan pusat membingungkan pemerintah daerah juga. Saya melihat salah satu contoh yang bingung juga adalah Gubernur Jawa Timur. Bingung dengan kebijakan ini. Ya makanya kita berharap DPR bisa melakukan fungsinya membantu masyarakat melakukan pressure juga Pak ya. Baik, Pak Yudi terima kasih, selamat bertugas kembali. Bumin terima kasih, sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, demikian diskusi kita pagi ini. Jangan beranjak, tetap bersama Berita Satu News Channel. Kami segera kembali sesaat lagi.